Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Supriyanto, bisa bertemu kembali dengan teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Insan Pembangunan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, rejeki, kesempatan yang baik, dan dijauhkan dari wabah COVID-19, amin ya robbal alamin. Reverse stock split adalah suatu aksi yang dilakukan perusahaan untuk mengendalikan harga saham. Perusahaan akan menggabungkan saham-sahamnya dan menghasilkan sejumlah kecil saham yang dianggap lebih bernilai dari sebelumnya. Berikut ilustrasinya. Ketika kita memiliki uang senilai Rp2.000 sebanyak 5 lembar, ketika terjadi reverse stock akan menjadi satu lembar uang senilai Rp10.000. Berikut ini contoh perusahaan yang melakukan aksi korporasi. Saham Kopi dan Miti melakukan reverse stock. Saham Kopi 100/1, saham Miti 4/1. Berikut pengumuman jadwal pelaksanaan reverse stock saham Miti. Investor memiliki penafsiran mengenai reverse stock, yaitu bahwa pada saat digabung menjadi satu kembali maka harga saham kembali menjadi mahal, dan ini bagi investor atau yang berminat membeli saham tersebut harus merogoh kocek lebih dalam. Jika pasca keputusan reverse stock nilai saham malah kemudian menjadi turun kembali, maka ini sebuah kerugian besar bagi para investor. Berikut ini berita harian yang menyampaikan reverse stock saham IBA atau PT Intan Baru Prana Finance terbuka. Bergerak dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1997. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup perusahaan Intraco Penta. Berikut pengumuman dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, atau KSEI, yang merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia, yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Investor membeli saham IBFN pada tanggal 1 Juli tahun 2018 sebanyak 525 lot dengan harga Rp150 per lembar. Pada bulan tersebut terjadi aksi korporasi yaitu reverse stock dengan rasio 5/1. Investor menjual kembali saham IBFN pada tanggal 27 Juli tahun 2018. Harga saham setelah dilakukan reverse stock yaitu Rp150 per lembar dikali 5 menjadi Rp750 per lembar. Jumlah lembar sahamnya, 525 lot dikali 100 lembar dibagi 5, menjadi 10.500 lembar atau 105 lot. Berikut ini perhitungan dengan mengabaikan biaya, maka pembelian sebesar Rp7.875.000 dan penjualan sebesar Rp6.457.500. Karena nilai penjualan lebih rendah daripada pembelian, maka terjadi kerugian sebesar Rp1.417.500. Mengapa perusahaan melakukan reverse stock splits? 1. Memulihkan harga saham dan menarik investor. Karena investor juga kurang tertarik dengan harga saham yang terlalu rendah. Persepsi investor terhadap saham tersebut menjadi kurang baik. Mereka akan beranggapan bahwa saham tidak terlalu bernilai atau dengan kata lain murahan. Maka dari itu, dilakukan reverse stock split untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap saham. Perusahaan melakukan reverse stock split untuk memulihkan harga sahamnya pada tingkat yang optimal, sehingga diharapkan para investor akan tertarik untuk melakukan perdagangan. 2. Mendapatkan posisi aman di pasar modal.
Apabila harga jatuh sampai ke level yang sangat rendah, saham tersebut akan rentan terhadap tekanan pasar, terlebih apabila bursa efek memiliki batas minimum atau ambang batas persyaratan pencatatan. Apabila sudah kurang dari batas tersebut, saham akan dikeluarkan dari pencatatan B atau delisting. 3. Mengurangi jumlah pemegang saham. Dengan mengurangi jumlah pemegang saham, perusahaan dapat lebih mudah dalam mengatur pemegang saham. Seperti yang kita tahu, bahwa arah jalannya perusahaan juga dipengaruhi oleh pemegang saham. Jadi, dengan sedikit pemegang saham, perusahaan dapat lebih mudah menentukan regulasi yang dikehendaki. Sekarang teman-teman diminta untuk mengerjakan latihan soal 1. Dikerjakan juga latihan 2. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sedikit pesan dari saya, setinggi apapun impian Anda, jika Anda memiliki rencana, mau take action, semua impian pasti dapat Anda wujudkan. Saya sudah membuktikannya, banyak orang di luar sana juga sudah membuktikannya, dan sekarang adalah giliran Anda. Terima kasih, sekian dari saya Supriyanto. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.